Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pemrograman berbasis komponen. Di mana di sini saya membuat website yang bernama My Course. Dengan table of content-nya yang pertama itu adalah studi kasus, kemudian daftar fiturnya, menu navigasi, endpoint, cara penggunaan, kemudian struktur routing, konsumsi API, dan juga PIN-nya. Baiklah, yang pertama adalah kita masuk pada studi kasusnya. Jadi aplikasi My Course ini adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna mengakses, mengikuti, dan memantau kursus secara online. Sistem ini dibangun menggunakan Vue.js sebagai framework utama dengan Vue Router sebagai pengelola navigasi halaman. Jadi tujuan dari pembuatan My Course ini adalah untuk mempermudah akses pembelajaran, manajemen kursus yang terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam melihat kursus yang sedang diikuti, navigasi antar halaman yang lancar, dan monitoring perkembangan belajar. Kemudian yang kedua itu adalah daftar fiturnya. Jadi di dalam website My Course ini terdapat 12 fitur. Yang pertama itu adalah beranda. Jadi beranda itu adalah halaman awal yang menampilkan ringkasan aktivitas belajar. Kemudian ada kursus saya, ada tambah kursus, ada semua kursus, ada edit kursus, hapus kursus, kategori, progres, sertifikat, profile tentang aplikasi, dan juga sidebar navigasi. Kemudian untuk menu navigasi dari web My Course ini, yaitu ada beranda, kursus saya, semua kursus, tambah kursus, kategori, progres, sertifikat, profile, dan juga tentang aplikasi. Di sini kita lihat langsung webnya, di mana di sini ada struktur navigasinya itu ada beranda, kursus saya, semua kursus, kemudian tambah kursus, kemudian ada kategori, progres, sertifikat, profile, dan juga tentang. Nah, di dalam di sini ada ikon garis tiga, di mana jika kita mengklik ikon ini, maka dia akan bisa menyembunyikan navbarnya. Dan jika kita klik kembali, maka dia akan mengembalikan navbarnya. Eh, Pertama kali kita mengakses web ini akan muncul halaman berandanya, di mana halaman beranda ini berisi total kursus, rata-rata progres, sertifikat, dan juga di sini ada button lihat kursus saya, di mana jika kita klik, dia akan masuk ke halaman kursus saya. Nah, di halaman kursus saya ini ada beberapa kursus yang sedang kita ikuti gitu. Mulai isinya berisi kursus yang kita ikuti, mulai dari judulnya, kategori, dan juga progres dari kursus kita. Dan juga ada button lihat detail. Nah, jika kita tekan button lihat detail ini, dia akan menampilkan di sini ada judulnya, ada kategori, dan juga progresnya. Nah, di sini kita dapat mengedit progresnya. Misalnya di sini kita edit progresnya menjadi 90. Kemudian kita simpan, ada pemberitahuan bahwa progres diperbaharui. Kemudian di sini ada tombol lanjut belajar. Nah, tombol lanjut belajar ini eh, diasumsikan jika kita lanjut belajar, maka progresnya akan ditambah sebesar 10%. Nah, jika kita tekan, maka progresnya akan bertambah kembali menjadi 100%. Nah, jika di sini juga ada tombol hapus kursus, gunanya adalah untuk menghapus kursus. Jadi dia ada pemberitahuannya yakin ingin menghapus kursus. Kalau yakin menghapus maka ditekan OK, kalau tidak cancel saja. Dan ini ada juga kembali ke kursus saya. Kemudian selanjutnya itu adalah fitur semua kursus. Jadi fitur semua kursus ini adalah daftar khusus dari semua kursus-kursus gitu. Jadi di sini kita dapat uh, mencari kursusnya, dan juga di sini ada filtering berdasarkan kategori kursusnya. Di sini ada semua kategori, maka di sini akan muncul berbagai kursus dengan semua kategori. Nah, misalnya kita tekan kategori front end, maka yang muncul adalah kursus dengan kategori front end saja, yaitu ada Vue dasar dan juga JavaScript. Begitu juga seterusnya. Nah, jika kursus itu telah selesai progresnya 100%, maka di sini akan ada pemberitahuan selesai, dan kita juga dapat mengedit kursus gitu. Misalnya kita dapat mengedit kursusnya, misalnya di sini.
di kursus Laravel ini progresnya kita edit sebesar 60 progresnya. Maka di sini kita simpan perubahan, maka kursus diperbaharui. Maka di sini progresnya menjadi 60% gitu. Kemudian di sini kita tambah kursus gitu. Tambah kursus ini berfungsi untuk menambahkan kursus ke daftar kursus tadi. Misalnya kursusnya adalah Java, kategorinya itu adalah front end, misalnya JavaScript, kategorinya adalah front end, progresnya adalah sebesar 0%. Kita tekan tambah kursus, maka kursus ditambahkan, maka dia secara otomatis akan masuk ke semua kursus tadi. Nah, ini ada JavaScript. JavaScript dengan kategori front end. Kemudian di sini ada kategori. Nah, daftar kategori kursus ini kan berisi kategori mulai dari front end, database, machine learning, IoT, dan juga desain. Nah, masing-masing di kategori ini ada jumlah kursusnya berapa gitu. Kemudian di sini adalah ada fitur progress. Fitur progress belajar ini adalah dia akan memberitahu progres belajar dari si pengguna aplikasi gitu. Dan tiap-tiap progres itu dibedakan berdasarkan warnanya. Kemudian di sini ada sertifikat. Di sini kita dapat mengunggah sertifikat gitu. Misalnya kita pilih choose file. Jadi kita dapat memasukkan file di sini dan uh, kita pilih file yang akan sertifikat yang akan kita masukkan. Kemudian setelah filenya dipilih maka unggah sertifikat. Kemudian di sini ada profile. Ada profile. Profile itu bisa berupa nama, email, dan juga bio. Nah, di sini edit profile ini kita dapat mengedit profilnya. Misalnya kita akan memasukkan foto, akan menambahkan foto, simpan profile. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa profile berhasil disimpan. Maka kita klik OK. Otomatis profilnya telah tersimpan. Tadi kita memasukkan foto profile kan. Nah, di sini akan muncul profil yang telah kita masukkan tadi. Kemudian di sini ada tentang aplikasi itu eh, berisi informasi-informasi mengenai aplikasi. Selanjutnya itu ada endpoint-nya. Jadi endpoint-nya itu di sini eh, get get di kursus itu akan menampilkan semua kursus. Post di kursus itu akan menampilkan kursus baru, kemudian kita put. Put itu adalah put di kursus itu kita akan mengedit data kursus, kemudian ada delete. Delete di eh, delete di navigasi kursus itu untuk menghapus kursus. Get di progress itu untuk mengambil progres semua kursus. Kemudian put untuk mengupdate progres belajar. Get untuk melihat semua sertifikat. Post untuk menambah atau upload sertifikat. Get itu adalah menampilkan data profil pengguna. Dan put di user itu untuk mengedit data profile. Kemudian cara penggunaan aplikasi itu telah saya jelaskan tadi, mulai dari eh, menu navigasinya sampai ke melihat tentang aplikasi. Kemudian di sini ada struktur routing struktur routing, konsumsi API dan juga penggunaan PIN-nya. Nah, untuk struktur routing ini kita dapat lihat pada codingannya. Nah, berikut merupakan struktur routingnya. Kita dimulai dengan mengimport eh, yang dibutuhkan dari routernya, web historinya, dan juga semua fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian kita buat routernya dengan urutan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini berikut adalah struktur routernya. Kemudian selanjutnya adalah konsumsi.
API. Jadi, website mengakses data dari API berbasis JSON server. Jadi, data kursus, progress, dan user kemudian sertifikat ditampilkan secara dinamis menggunakan Axios. Jadi, contoh penggunaannya itu seperti ini gitu. Jadi, dia itu akan mengimport Axios dan untuk URL-nya di sini itu saya mengupload. Jadi saya bedakan folder antara backend dan juga frontend-nya. Jadi backend atau DB-JSON-nya itu saya upload di web API gitu, agar dia nanti bisa diakses oleh eh, jadi dia bukan di localhost lagi, tapi bisa diakses oleh orang yang kita bagikan linknya gitu. Jadi tidak diakses melalui localhost. Kemudian ada manajemen state Pinia. Jadi kita menggunakan Pinia untuk mengelola state kursus, profile, dan juga sertifikat. Kemudian store-nya itu memiliki struktur lengkap, yaitu ada state, action, dan juga menggunakan getter. Di sini webnya itu kan datanya terbaca karena di sini eh, web tempat saya menghosting API-nya itu dalam keadaan nyala gitu. Nah, jika saya stop di sini, maka di web yang di web kita itu datanya tidak akan terbaca lagi gitu. Eh, Kita lihat bahwa total kursusnya nol, rata-rata progresnya nol, sertifikatnya juga nol. Di kursus saya juga tidak ada data apa-apa, semua kursus juga tidak ada apa-apa. Dan jika kita hidupkan lagi, kita buka websitenya lagi. Nah, maka datanya sudah terbaca kembali seperti semula tadi. Datanya kebaca semua. Jadi jika saat membuka website ini, datanya tidak terbaca atau API-nya tidak berjalan, maka eh, web tempat saya menghosting API-nya tadi dalam keadaan mati atau tidak jalan. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.